Ya dan ya susah juga sih ya. Dan namanya juga pertandingan udah selesai, nggak mungkin diulang juga kan? FIFA ini aturan sepak bola ini seperti aturan MK. Tapi dari segi taktikal menurut gue agak aneh gitu loh. Karena fakta juga, begitu Tom Hai main, babak kedua kita main jalan. Betul, betul. Dan juga kalau gue pikir pendekatan kita menyerang ini membuat keseimbangan kita menjadi lemah. Jadi nggak seimbang ya? Jadi nggak seimbang. Kita tidak siap menerima serangan balik. Dan kalau menurut gue, tim nasional Indonesia kemarin itu kena jebakannya China. Sekarang masih ada sebulan, artinya kita main di kandang sendiri. Iya. Gue sih berharap STY nggak terlalu banyak eksperimen. Ini bukan Piala AFF lah. Oke. Ini kualifikasi Piala Dunia. Tingkatannya tingkatan tertinggi di level sepak bola internasional. Jadi gue pikir STY harus betul-betul cari pakem terbaiknya. Cari the winning teamnya. Jangan terlalu sering ubah di setiap pertandingan. Pemain bingung ya nanti. Betul, dia akan membuat bingung lawan. Tapi ini juga akan buat bingung tim sendiri. Sulit. Tapi yang dari Bung Ais katakan adalah intinya kita masih punya peluang. Tapi kalau jangan sampai fansnya di overcrowd nih. Gimana caranya memanage ekspektasi yang berlebihan nih? Karena kayaknya gue nangkep nih fans nih kayak supporter ya, kayak kecewa banget nih setelah kalah sama China gitu. Sebetulnya kan dari obrolan kita ya di ruang ganti episode sebelumnya kan gue udah berkali-kali bilang bahwa jangan terlalu berharap banyak. Dikerjain wasit di laga lawan Bahrain hingga kepleset saat lawan China. Itulah kira-kira gambaran dari timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibatnya, ya pemain banyak dikritik, kita juga peluang ke Piala Dunia makin menipis, hingga hashtag #STYOut kembali menggema. Terlalu prematurkah itu? Kita akan bahas lebih lanjut di podcast Ruang Ganti bersama gue Koko Montana dan ada narsum yang seperti biasa. Ada Abdul Haris, jurnalis senior. Apa kabar, Bung Abdul? Alhamdulillah baik, tapi kondisi hati kurang baik. Iya pastinya, gue juga dan pastinya netizen, Okezoners ya, Sobat Ainis juga pasti ya kesel, pasti. Kayak kurang tidur ya kayaknya ya. Boleh ya, terus di kolom komentar ya, kira-kira perasaan lo habis pertandingan lawan Bahrain dan China itu seperti apa ya? Tapi yang pasti nih, Bung Ais nih, kita gagal ya. Tadinya PSSI itu targetnya 6 poin ya? 6 poin. Iya, targetnya 6 poin. Dan dari lu juga bilangnya 4 poin ya? 4 poin, ya. Hasilnya cuma 1 poin nih. Iya, artinya memang kalau kita harusnya kalau lihat dari kemarin ya main lawan Bahrain, kemudian lawan China, kalau gue lihat harusnya kita 6 poin dapat. Harusnya 6 poin. Oke, Harusnya 6 poin kita dapet. breakdown satu-satu Iya. ya. Kita bahas dari Bahrain sedikit aja Iya. Bahrain. Ini menurut kacamata gue ya. Menurut gue Bahrain, saat lawan Bahrain kita main tuh nggak jalan ya. Secara taktikal gitu di babak pertama hingga akhirnya babak kedua agak mendingan gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sih sampai kita nggak bisa keluar gitu, terutama di babak pertama ya, terutama. Ya, kalau gue pikir waktu lawan Bahrain memang Bahrain main awalnya tuh bagus. Mereka press para pemain kita sangat bagus dan juga mereka ini bersandiwaranya juga bagus. Guling-guling FC ya? Betul, katanya. guling-guling FC sampai ada di medsos salah satu di Instagram media Eropa ya. Ini mengatakan bahwa Bahrain tuh punya ribuan Neymar. Ribuan Neymar. Maksudnya pemain-pemainnya banyak yang Neymar semua lah. Skillnya nggak ya? Ya, ininya teatrikalnya gitu. Drama teatrikalnya ini yang membuat akhirnya disenggol sedikit jatuh dan sayangnya wasit seolah-olah mengakomodir itu gitu loh. Jatuh prit sehingga pertandingan banyak berhenti. Ini yang bikin pemain kita polanya nggak jalan karena bentar-bentar berhenti. Nah, ditambah lagi kecolongan gol, tendangan bebas lagi kan. Tapi cantik sih golnya. Muhammad Marhun. Iya, Marhun. Dari situ pelan-pelan pemain-pemain kita sudah mulai bisa menampilkan performanya ya, mulai nemu gaya mainnya.
dan gol Ragnar Oratmangun. Di babak kedua hebatnya kalau gue pikir pemain kita staminanya masih lebih terjaga. Bahrain udah banyak yang Udah mulai ini ya. kram-kram. Dan itu kramnya beneran jadinya. Beneran itu, beneran. Itulah azab ya itu ya. Itulah karma kalau misalnya lu pura-pura cedera, beneran kan kram jadinya kan. Betul. Gitu kan. Iya, mulai kram. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh para pemain kita untuk comeback. Yes. Ada gol Rafael Strike di Ya, babak keren kedua itu gol keren Pressing. sih menurut gue. Dan sayangnya di akhir-akhir pertandingan ya terlepas dari kelakuan wasit Ahmed Alkaf ya dari Oman ini yang membuat dia kayaknya nggak belajar matematika ya, bahwa 90 plus 6 itu 96 ya. Enggak, jadi gini Mas Ais, kalau kata netizen kan 90 plus 6. Waktu dia mau lihat itu kebalik jamnya. Oh, gitu ya. Jadi 9, 99 gitu. Tapi ini menarik, gue mau ke wasit nih. Wasit Ahmed Alkaf asal Oman ya. Asal Oman. Sebenarnya ini kan dari Timur Tengah juga ya. Ya. Emang boleh ya mimpin laga Bahrain ya? Iya, kan ini yang milih AFC ya. Hmm. Ya selama bukan satu negara sih boleh-boleh aja, nggak ada aturan bahwa pertandingan Asia Tenggara lawan Asia Barat harus wasitnya dari Asia Timur, nggak ada aturan itu. Yang penting beda negara. Walaupun ada kecenderungan dalam tanda kutip konspirasi bahwa dengan 8 anggota depan jatah ke Piala Dunia ini seolah-olah Asia Barat ingin menguasai itu gitu. Iya, karena itu juga didukung dengan fakta dari 18 tim yang masuk ke round 3 ini mayoritas tuh dari Timur Tengah, mayoritas. Iya, betul. Kan? Seolah-olah Asia Barat ingin menguasai itu. Tapi emang bener ya? Ya, ini kan kita nggak tahu ya, ini teori konspirasi ya. Ya, tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari tanda kutip bantuan dari Ahmed Alkaf, wasit dari Oman ini, kita hanya yang kehilangan fokus. Kalau kita tetap fokus sepanjang pertandingan, mau diperpanjang 2 hari 2 malam juga nggak bakal gol itu. Kasihan komentatornya sih nanti. Iya. Koleganya Mas Ais. Ya artinya karena kita kehilangan fokus, karena terganggu sudah, wah ini udah 3 menit loh, ini udah lewat dari waktu waktu additional time sehingga kita kebobolan. Faktor ini juga kan sebenarnya waktu Witan dan Marcelino ya udah golan 1 itu seandainya itu kalau misalnya gol dan kill the game kan, kayaknya nggak bakal killing the game-nya itu yang memang belum kita dapat ya. Witan punya kesempatan itu 2 lawan 1 ya. Saat dia dapat serangan balik, ada Marcelino di sebelah kanan. Kalau dia lebih tenang itu bisa jadi gol, selesai sudah. Mau diperpanjang 10 menit, 15 menit, 2 hari juga kita tetap menang gitu. Tapi faktanya enggak ya. Faktanya enggak. Dan setelah itu sebenarnya dari Bapak Sumarji ya, selaku manajer timnas katanya mengirim surat protes ya ke AFC. Tapi katanya dari AFC nggak terima tuh katanya tuh. Iya, karena memang kalau dari sesuai regulasi law of the game IFAB ya. Iya. Itu pasal 7 ayat 3 tentang additional time. Oke. Di situ tertulis bahwa additional time kurang lebihnya ya, additional time bisa ini dipengaruhi oleh momen-momen di setiap babak. Apakah itu pemain cedera, apakah itu ulur waktu atau mungkin water break dan segala macamnya ya. Perayaan gol juga termasuk di sana. Ini dipengaruhi itu. Berapa lama misalnya momen itu terjadi? Kalau momen itu terjadi 9 menit, nanti di setiap babaknya fourth official atau wasit yang di pinggir lapangan, inspektur pertandingan akan kasih 9 menit misalnya. Oh gitu, oke. Kalau yang terbuangnya kurang lebih 4 menit ya 4 menit. Nah, di situ juga tertulis di setiap babak fourth official akan memberi anjuran tambahan waktu. Berapa menitnya. Dan wasit tengah boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Oke, jadi ini ya perlu dicatat ya. Jadi kalau misalnya dibilang 6 menit tuh berarti memang minimal 6 menit. Minimal 6 menit. Tapi boleh lebih. Nah, dan di situ tidak ada redaksional atau tulisan boleh ditambah dengan bla 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 dengan syarat ini nggak ada. Oh gitu. Di situ boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi, titik gitu. Okay. Walaupun kalau dari segi asas keadilan pasti ditambahnya ini akan dipengaruhi oleh momen-momen lain. Nah, itu misalnya dia. Dari additional time 6 menit ini ada kejadian-kejadian pemain cedera, kemudian juga ada insiden-insiden lain. Itu
masuk akal jika ditambah. Tapi kan kenyataannya yang jadi kontroversinya kan selama 6 menit itu kagak ada kejadian apa-apa gitu. Ya sepanjang gua nonton juga nggak ada ya. Nggak ada kejadian apa-apa. Ini yang bikin orang-orang Indonesia marah ya. Tapi it's okay lah, apapun itu ya ini sepak bola dan publik Jepang juga memberi dukungan ke kita ya. Bahwa ada komen-komennya ya? ada komen-komen bahwa ya itulah kalau ketemu tim-tim dari Asia Barat, kita pun sering dibegitukan gitu, sering dalam tanda kutip dikerjai oleh official. Tapi kalau seandainya bisa kuat dalam mengatasi hal tersebut, mudah-mudahan nantinya akan lolos ke Piala Dunia. Itu kata publik Jepang. Iya, dan yang di bold statementnya adalah ini kesempatan timnas kalau mau naik kelas ya. Iya. Itu sebenarnya bagus banget tuh komentar dari netizen Jepang ya. Betul. Keren Karena sih. kan Jepang juga saat dia away ke Bahrain dikerjain tuh. Iya, iya. Laser segala macem. Iya, iya, iya. Di Peluit kita, lah. Di kita nggak ada laser bahkan ya. Di kita nggak ada laser karena sebelum pertandingan sudah ada sanksi keluar. Dia didenda ratusan juta ya Iya, untuk iya. Karena perilaku supporter. Ya, dan ya susah juga sih ya. Dan namanya juga pertandingan udah selesai, nggak mungkin diulang juga kan? FIFA ini aturan sepak bola ini seperti aturan MK. Oke, oke. Agak sedikit politik ya. Oke. Artinya keputusan yang sudah ditetapkan itu tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah hasilnya 0-0 atau 2-2 ya udah. Walaupun keputusan itu dilahirkan oleh sebuah hakim yang tidak adil. Hakim ya, kan sebenarnya wakil Tuhan ya sebenarnya. Betul. Artinya ya mungkin yang paling mungkin adalah wasitnya nanti yang akan dihukum gitu. Tapi hasilnya tetap tidak berubah. Ya karena juga nggak ada paman juga kan di situ kan. Tapi oke lah. Oke, jadi kita move on aja ya. Yeah. Kita move on langsung ke laga melawan China, di mana ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan 3 poin pertama. Betul. Tapi ya babak pertama kok mainnya lagi-lagi kayak lawan Bahrain, nggak jalan juga, langsung kebobolan 2 gol. STY juga marah-marah juga, babak kedua bangkit tapi itu udah terlambat. Apa yang salah nih Bung Ais nih? Iya, kalau gue pikir STY terlalu pede ya. Terlalu pede? Terlalu pede menurut gue pribadi. Karena dia lihat China ini kan dia kebobolan 12 gol ya. Yes, 12 7, dari 3 game ya. 3 game, 7 lawan Jepang, 3 lawan Australia, 2 lawan Arab. Yes, ya. Ya, 12 gol. Yes. Dan hanya bisa cetak 2 gol. Artinya marginnya selisih golnya 10. Minus 10. Iya, betul. Kalau SCY percaya diri bahwa akan dapat poin maksimal di sini. Dan dia memainkan pola menyerang. Ini beda, pendekatannya beda. Dari saat kita lawan Arab Saudi, kemudian lawan Australia, dan terakhir lawan Bahrain, pendekatannya beda. 3 pertandingan awal kita pendekatannya lebih defense, counter attack. Defense, counter attack. Dan dapat 1 poin tuh masing-masing. Yes. Walaupun di lawan Bahrain harusnya kita dapat 3 ya. Nah, lawan China, STY menerapkan pola lebih ofensif. 3-4-3 dan yang dimainkan ini adalah pemain-pemain ofensif. Oh. Asnawi iya. di sisi sayap, Asnawi 2 pertandingan tidak main, Tiba-tiba main ya? tiba-tiba masuk lagi jadi kapten, main. Kemudian di kiri ada Sein Patinama. Sein juga dalam 2 pertandingan ya, kalau nggak salah ya, tidak main juga. Kali ini dimainkan. Ini ada 4 perubahan yang dilakukan oleh STY. Bahkan sampai Kevin Verdong pun yang memang back kiri dibalikin lagi ke back tengah kan? Back tengah. Kalau gue pikir itu sah-sah aja ya, karena Kevin Verdong saat menghadapi Arab Saudi Tampil cukup baik. tampil cukup bagus. Kemudian selain Jordi Amat juga, itu Bahrain ya? iya, selain Jordi Amat kan cedera. Sandy Walsh juga kabarnya tidak fit ya. Tapi kan masih ada Eliano Reinders. Nah, itu dia. Itu dia yang jadi pertanyaan, kenapa Eliano Reinders yang susah payah kita kebut naturalisasinya Oke. justru tidak masuk line up. Kenapa tuh kira-kira tuh? Ya ini taktikal ya kabarnya ya, karena kalau dari segi kebugarannya tidak ada masalah cedera kabarnya yang dialami oleh Eliano Reinders. Ya tapi itu balik lagi ke kebijakan dari pelatih ya, itu hak prerogatif pelatih lah. Bagaimana dengan Tom Hai? Nah ini dia, ini yang menurut gue bingung ya. STY menerapkan strategi menyerang. Iya. Dia memainkan pola 3-4-3
dengan harapan bisa lebih menguasai permainan, tapi kenapa yang dimainkan dua holdingnya ini pekerja keras? Ivar Jenner Ivar dan Nathan. Nathan Chuaon. Justru Tom Hai yang menjadi jenderal permainan yang tampil bagus saat lawan Bahrain, kok nggak dimainkan sejak awal ya? Tidak dimainkan Apakah sejak awal. mungkin karena dikhawatirkan dia tidak begitu fit? Ya, Mengingat mungkin usianya mungkin? ya pelatih yang lebih tahu ya Sayangnya pastinya kita, itu ya. kita nggak tahu ya sayangnya. Tapi dari segi taktikal menurut gua agak aneh gitu loh. Karena fakta juga, begitu Tom Hai main, babak kedua kita main jalan. Betul, betul. Dan juga kalau gue pikir pendekatan kita menyerang ini membuat keseimbangan kita menjadi lemah. Jadi nggak seimbang ya? Jadi nggak seimbang. Kita tidak siap menerima serangan balik. Dan kalau menurut gue, tim nasional Indonesia kemarin itu kena jebakannya China. Karena bukan hanya Indonesia yang mengubah pola main dari defense ke offense. China juga mengubah gaya main. Apa yang diubah oleh China? China, pelatih Branko Ivanovic-nya sekarang lebih defense. Oh, oke. Karena secara logika, harusnya China yang rankingnya lebih tinggi dibanding Indonesia. Kemudian juga mereka secara head to head juga lebih banyak menangnya ketimbang Indonesia. Harusnya mereka akan main offense. Ternyata mereka lebih menunggu ya mainnya. Nah, itu dia menurut gue, mereka sadar bahwa Indonesia sekarang beda dengan Indonesia yang dulu. Karena kebanyakan adalah pemain-pemain Eropa yang punya ball position bagus, kuasai bolanya bagus, fisik kuat. Mereka akhirnya main defense. Kita bisa lihat kemarin mereka daerah pertahanannya sangat rendah sekali. Iya sih. Mereka lebih memainkan pola-pola panjang, serangan balik. That's why, makanya Sintayong agak sedikit, ya nggak ngomel sih, tapi dia mengkritisi taktik China yang katanya, kok tiba-tiba jadi kick and rush, jadi main long ball tiba-tiba ya? Betul. Nah, ini yang bikin tim nasional Indonesia kebingungan. Dan lagi, pinternya Branko Ivanovic, dia menginstruksikan para pemainnya press para pemain Indonesia. Ya, itu ya. Jadi defense-nya itu bukan defense pasif, tapi defense yang memberi pressure kepada Gegen pemain. ya jadinya ya? Betul. Jadi ibaratnya mereka tidak kasih kesempatan kita berkembang. Itu yang terjadi di babak pertama. Apalagi kreativitas para pemain kita di babak pertama ini, terutama di tengah ya, itu tidak jalan. Nathan, Ivar bingung. Saat pegang bola, dia mau passing ke depan ditutup semua. Akhirnya balik lagi ke belakang. Dan ironisnya ada kesalahan Sein. Di niat mau tutup bola justru dicolong ya. Gue jadi keinget sama Maman Abdurrahman. Dulu juga gitu kan dulu. Ya beda tapi ya konteksnya ya Itu Piala AFF ya. Piala AFF 2010 ya. Yes. Nah, dan juga gol kedua menurut gue ini miskoordinasi antara J.I.Jes dan Mes Ilgers. Itu sebenarnya bola kita lagi mencoba untuk build up kan dari sisi Lagi build kiri up, kan. lagi build up, kerebut. Nah, ini jarak antara Mes dan J.I.Jes itu terlalu jauh. Harusnya Miss Hilgers itu mendekati Jai dong harusnya kan. Iya. Supaya buat menutupi ruang itu. Sebetulnya kalau gue lihat Mes Hilgers itu udah narik offside. Oh. Tapi J.I.Jes ini masih ada di belakang sedikit gitu loh. Jadi si striker China ini Zheng Ziwei ya. Zhao Yunling. Iya. Zhao Yuning ya mirip Darwin Nunes lah katanya. Betul. Ini dia satu langkah sedikit di belakang J.I.Jes. Sehingga saat dia dapat bola true pass, baik itu J.I.Jes ataupun Mes Hilgers nggak siap. Ini yang memang menurut gue 2 gol yang didapat oleh China itu murni dua-duanya kesalahan kita. Itu sesuai dengan yang dikatakan STY juga saat press conference, dia bilang pemain kita tuh kehilangan konsentrasi sebenarnya. Nah, betul. Ya, ini oke lah. Ini sulit untuk diterima sih sebenarnya sih. Iya, jadi gue pikir kemarin kekalahan kita lawan China ini pure kegagalan perjudian STY. Kali ini STY kalah strategi dengan Branko Ivanovic. Apakah ini maksudnya Bung Ais adalah STY agak meremehkan? Ya, bisa jadi ya. Karena STY yakin kali ini dia bisa melakukan
pendekatan dengan strategi menyerang, tapi kalau gue pikir pilihan pemainnya kurang tepat. Harusnya kalau mau menyerang ya dimainkan. Gua nggak ini ya, Asnawi dimainkan dan Sein Patinama dimainkan, ini mungkin masuk akal karena Menurut Bung Ais nggak masalah ya? nggak masalah. Yang menjadi permasalahan adalah tidak dimainkannya Tom Hai di tengah. Harusnya dengan Tom Hai main, ini akan lebih menghidupkan serangan Indonesia di babak pertama, karena kekalahan kita itu terjadi di babak pertama. Selalu ya, di Bahrain pun juga kita kesulitan di situ. Betul, di babak pertama kita salah, sehingga kita harus bayarnya di babak kedua. Bagaimana dengan orang juga mengkritisi Witan, posisi Witan? Orang bilang ya Malik Rizaldi bisa mendapat kesempatan kedua gitu. Betul, ini yang agak bingung sih menurut gue. Ya nggak salah kalau STY melakukan rotasi, tapi paling tidak STY seharusnya punya pakem. Dan dari kebanyakan pelatih dunia kan don't change the winning team ya. Ya itu yang dikatakan Carlo Ancelotti ya. Betul, don't change the winning team. Kita lihat bagaimana Spanyol juara Eropa kemarin ya. Itu saklek sih, saklek. Paling yang diganti 1-2. Iya. Iya kan? Iya. Sementara komposisi yang lainnya itu Morata, Lamine Yamal, dan yang lain-lainnya terutama itu kor di tengahnya sih. Sama. Iya, kor di tengahnya itu. Kanan kiri, bek kanan kiri iya. semua sama. Yang diganti paling 1-2. Nah, STY kemarin 4 pergantian. 4 pergantian, dan juga gue menyayangkan Rizky Ridho nggak main. Itu juga yang ini juga disoroti oleh netizen. Maksudnya ketika lu udah tahu Ijes dan Rizky Ridho bisa bekerja sama dengan baik, kenapa jadi cuma mainin satu gitu tuh? Betul. Ya sangat disayangkan ya. Istilahnya kalau mau offense ya sekalian Verdong yang di sebelah kiri. Sementara di 3 di belakang Ijes, Rizky Ridho, dan Mes. Iya, itu bisa menjadi opsi ya itu ya. Ya. Tapi susahnya ya Tapi it's okay lah, ini udah lewat lah. Kadang-kadang kan dalam suatu pertandingan setiap pelatih pasti ada salahnya juga. Tapi ini mengakibatkan Sinteyong ya ada juga tetap ada yang membelanya, tapi harus diakui tagar STY out nih hingga saat kita mau syuting ya di Twitter itu masih trending loh, masih trending topik loh. Kalau gue pikir betul bahwa ini saat gue sepakat bahwa ini kesalahan strategi STY dan salah memilih pemain, tapi ya tetap ini biasa ya. Pelatih internasional pun kadang-kadang suka begini juga gitu. Dan sejauh ini kan kalau kita lihat progresnya, kita kan nggak bisa menilai pelatih dari 1-2 pertandingan gitu. Kita harus melihat bahwa bagaimana kiprah pelatih ini bersama sebuah tim dalam waktu yang panjang, dan sejauh ini masih oke lah, dan kita masih ada 6 pertandingan kok. Ya, jadi dan kata STY juga this is not the end ya. Iya, this is not the end. Ini bukan dari akhir dari perjalanan. Walaupun gue bisa bilang bahwa sekarang kita untuk dapat target 15 poin seperti yang ditargetkan oleh ketum Erick Thohir agak berat. Karena dari awal juga kan kita sudah sering obrolkan ya bahwa sebelum turnamen ini dimulai di putaran 3 ini kita sudah bilang untuk jadi 2 pertama sulit. Untuk lolos langsung sulit karena ada 3 langganan Piala Dunia. Paling masuk akal kita lolos lewat jalur 3-4 ke putaran keempat. Itu pun susah. Oke, tahan dulu nih. Karena itu akan jadi pembahasan yang lebih menarik lagi, tapi nanti ya. Gue mau fokus dulu. Jadi menurut Bung Ais, gue bold statement dulu ya. Berarti stay out terlalu dini ya. Terlalu dini, jangan lah. Ya. Ntar dulu lah. Ini masih biarin STY menyelesaikan aja dulu lah. Lagi pula kan kontraknya sampai 2027. Mahal lo bayar itunya. Bayar kompensasinya kalau iya sih. Iya kan? Iya sih.